Selamat datang di podcast Dokter Gigi. Oke. Selamat siang semuanya para pemirsa. Selamat siang. Waduh, hari ini kita udah punya pemirsa loh. Emang iya? Oh iya. Wah. Ini kan video Ayo, berikutnya. Nah, itu dia. Boleh tolong silakannya? Salah Woi. 1000. Nice. 1000, mantap. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Dani? luar biasa. Dokter Jojo? Mantap. Mantap. Dokter Dani di sini sebagai apa, Dok? Saya sebagai dokter gigi estetik di Adore Dental Clinic. Oke, kalau Dokter Jojo, Sebagai family dentist. Family Dentistry. Dentist aja. Oh, dentist aja. Oke. Hari ini kita akan membahas suatu topik tentang yang paling sering, paling umum kalau di mulut tuh ada sariawan. Nah, itu dia sariawan. Siapa yang mau membawa mulai? Silakan dokter. Ayo, rame. Yuk, silakan dokter family dentistry dulu mungkin ya. Aduh. Ditembak. Lu apa yang harus dijawab ya? Enggak gini, sariawan tuh kan paling umum tuh, Dok. Kira-kira tuh apa sih penyebabnya atau kenapa sih tuh ada apaan gitu tentang sariawan? Sebenarnya sampai sekarang itu penyebab utamanya itu belum tahu. Masih Unknown. banyak perdebatan. Ya, Tapi yang pasti faktor pencetus atau itu penyebabnya banyak. Banyak. Oke. Such as apa ya? seperti Ya apa? Stres. Iya, itu pikiran stres, gitu. Iya. Itu bisa, Pikiran Dok? Itu bisa memicu kebanyakan sih iya mostly lebih stres ya. ke stres sama Hormonal, defisiensi nutrisi atau Nutrisi. kurang nutrisi, Oke. sama mah ya kebersihan mulutnya kurang oke. Itu Oke. juga termasuk faktor predisposisi. atau penyebab Pencetus ya? Pencetusnya. Oke. Nah, kan tidak diketahui nih, tapi kan paling umum, paling sering. Berarti kan pasien juga pasti banyak juga dong datang ke dokter gigi dengan keluhan tersebut. Kalau sampai dia datang ke dokter gigi itu nanti diapain sih, Dok? Ya dikasih tahu yang barusan itu. Pasti kan pasien juga bingung ya. Awalnya kok bisa? Iya. Ya kita nanya-nanya. kita Mungkin pasti gali-gali dulu nah, apa gali-gali. sih penyebab faktor pencetusnya itu apa gitu, karena kan habis ngapain kayak mungkin ada masalah, bisa curcol juga tuh pasiennya. Oh, jadi dental consultation tapi konsultasi yang lain juga nih. Iya, bisa jadi. Tujuannya tapi ada tujuannya dong. Tujuannya pengen tahu nih sebenarnya pencetusnya apa. Ah. karena apapun kalau kita nggak tahu pencetusnya juga kita nggak bisa nge-treat, walaupun itu kan sebenarnya pasti kita hanya walaupun sariawan itu kan kita pasti akan hanya mengobati sariawannya saja, tapi kita harus tahu dulu duduk permasalahannya atau penyebabnya itu apa. Pencetusnya tadi. Oke, tapi kan gini, Dok. Orang Indonesia itu terkenal gini, kalau sakit baru ke dokter, termasuk gigi. Nah, dia kalau ke dokter gigi terus dikasih tahu, "Oh, ini nggak tahu penyebabnya, Dok." Terus dia nggak diapa-apain. Nah, bagaimana dia? Dia nggak berasa kayak dokter gigi gitu loh maksudnya. Atau nanti diapain kah di dokter gigi gitu? Diapain? Paling mah kita edukasi. Oke. Jadi sebenarnya ini sariawan itu dia penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya. Yes. Basically tuh kayak gitu. Berapa lama, Dok? Biasanya 7 sampai 14 hari, tapi kan manusia beda-beda ya. Ada Ada. yang mungkin saya imunnya lebih kuat, Oke. lebih cepat sembuh, Oh. atau bisa jadi dengan dokter Dani lebih lama karena petit ya. Oh. Bisa itu ngefek juga. Jadi Jadi sering asupan makanan juga pengaruh itu dong. iya pengaruh juga. Makanya paling kita edukasi, ngasih tahu sebaiknya paling makan makanan yang bergizi, terus minum suplemen, terus jaga kesehatan gigi dan mulut itu pengaruh juga. Oke, nggak boleh jorok lah ya intinya ya. Heeh. Hidup juga sehat, makan jangan gorengan mulu kali, Dok ya. Iya. Nah. Dikurangin perek dulu lah. Perek dulu. Oke. Dok, terus kalau gejala sariawan yang kita tahu kan pasti kan sariawan tuh nanti ada bunder di mulut. Nah, terus gejalanya tuh apa sih, Dok? Awal-awal ya. Iya. Awal-awal tuh biasanya ada pasien yang ngeluhnya gatel dulu. Ada yang ngerasa panas. Itu tapi Panas dalam. rasa tapi kan tetap orang itu beda-beda, tapi secara umum tuh kayak gitu, gatel atau panas. Oh, gatal atau panas. Kemudian, Dok, yang saya pengen tahu lagi nih, kira-kira tuh kalau sariawan tuh kan ada yang satu, ada yang bergerombol. Nah, itu dia tuh, Dok. Nah, Bagaimana tuh, Dok? Apa tuh bedanya? sariawan itu sebenarnya ada tiga tipe. Oke. Yang mayor,
yang Mayor minor sama multiple. Mayor itu Mayor itu besar, Gede. namanya juga mayor. Oke, minor berarti yang kecil. Yang iya. mungkin yang umum-umum yang minor kali dok ya? minor. Biasanya mayor malah. Mayor malah. Oh gitu. Gede. Dan multiple tuh banyak yang emang stres berat itu di mana-mana bisa Oh, sariawan barengan gitu Bisa rombongan. kanan ada terus kiri ada gitu. Mm-mm. Oh gitu. Oke. Namanya multiple, jadi lebih dari satu pastinya. Lebih dari satu. Nah, tadi udah diedukasi dok. Balik lagi. Abis diedukasi dikasih sesuatu nggak sih kalau di mencegah dia kan dia ada keluhan sakit soalnya. Nah, dikasih sesuatu nggak? Paling untuk mengurangi rasa sakit paling gel paling ya. Jadi dia dioles gitu dok. Iya, diolesin di Gel sariawannya. anestetikum Iya, mengurangi rasa anestetik. sakitnya. Jadi tujuannya ini pengobatannya lebih ke arah menghilangkan keluhan, Yes. bukan menyembuhkan. Iya. Karena pada dasarnya si sariawan itu adalah bisa sembuh sendiri tadi gitu. Betul. Oh gitu. Nah, keluar dari dokter gigi obatnya dikasih juga nggak ke pasiennya dok? Kalau di Adore Yes. biasanya kita sediakan ada gitu. Sediaan Jadi, itu. one stop aja sih. Jadi Oke. pasien udah bawa pulang dengan bawa obatnya langsung ya dok. Iya. Jadi dia intinya di rumah tinggal aplikasikan. Sesuai dengan instruksi dokter giginya. Yes. Oh gitu. Sesuai. Oke. Berarti makanya datang ke door ya? Yes. Nah. One stop dental solutions. Ini ada the door dental clinic. Nggak cuma sariawan berarti ya? Oke, mantap. Nah dok, kita udah bahas nih dari gejalanya, terus faktor penyebabnya, faktor pendukungnya. Nah kalau kita mau mencegahnya tuh gimana dok? Apakah kita harus makan terus tergendut lagi keluhan berikutnya? Kalau udah gemuk keluhannya ke sini juga nggak? Apa enggak? Ya balik lagi ya, kan makanya pada saat pasien datang ke kita dengan keluhan tersebut kan kita pasti tanya-tanya dulu nih. Iya. Kita mau mencari faktor penyebabnya itu tadi. Mm-mm. Nah dari situ pasien akan tahu dong, oh misalnya kalau dia karena stres atau datang bulan atau nutrisi, ya itu kita edukasi. Oh berarti misalnya kalau nutrisi apa sih yang kurang, mungkin vitamin-vitaminnya B12 atau Zat mungkin besi. zat besinya, atau juga bisa jadi karena stres atau hormonal, itu kan juga. Jadi paling enggak pasien tuh aware atau dia tuh mengerti dulu gitu. Dari situ kan Oke. juga bisa tinggal ada preventifnya dari pasien gitu. Oh berarti kalau untuk lebih relax lagi atau asupannya diperbaiki. Ditingkatin. Gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter. Oh, udah ya? Iya, Nggak udah. berasa banget. Kok cepet banget. Iya, kalau gitu dokter saya tanya lagi ya. Itu pancingan doang kok dok ya. Jadi gini dok, saya simpulkan kalau misalnya sistematis aftosa tadi itu Sariawan. iya atau sariawan bahasa umumnya ya. Berarti bahasa secara kedokterannya adalah stomatitis aftosa. Itu terdiri dari 3 tipe. Ada yang major, mayor atau itu yang besar, kemudian minor yang kecil atau yang multiple. Multiple tuh banyak. Kayak bahasanya beruntusan kali ya kalau gue nggak tahu deh kalau yang Iya, lain. gitu Nah, Iya. nah terus kemudian dia itu tidak diketahui penyebabnya. Yes. Tapi faktor pendukungnya sampai menjadi ada timbulnya sariawan itu banyak. Yes. Hormonal, kemudian keadaan tubuh lah mostly. Kemudian kalaupun diobatin ya untuk menghilangkan keluhan sakitnya saja, tapi bukan obat penyembuhnya. Iya. Gitu. Karena dia adalah penyakit self-limiting disease. Exactly. Oke, betul ya dok ya? Pinter loh. Saya ngobrol sama dokter kebanyakan, Oh, iya, gitu. makanya jadi pinter. Terima kasih loh dokter Dani, dokter Jojo ilmunya. Mungkin pesan-pesan terakhir dok buat pemirsa-pemirsa PDG ini. Podcast dokter gigi. Apa ya? Silakan. Pastinya jika kalian punya keluhan atau sariawan atau maupun permasalahan gigi dan mulut, jangan ditunda. Itu aja sih. Segera datang ke dokter gigi, tidak dokter gigi manapun gitu. Dokter gigi terdekat Anda. Iya, Iya. exactly. Jangan jauh-jauh. Oke. Iya. Gitu. Untuk sahabat-sahabat Friends of Adore yang mungkin di luar Jawa atau dimanapun yang jauh dari Adore, nggak apa-apa gitu. Oke? Dokter Jojo kok iya. Iya benar, Sekarang nambahin nih. sedikit. Oh, nambahin. sedikit itu Iya, udah gimana, Dok? benar. Gimana, Kalaupun Dok? ada problem ya karena lagi ngebahas sariawan ya boleh kan sekarang
orang pada pinter banget ya, apa-apa googling. Nah, Dapat nih jawaban. Betul. Cuman ada baiknya lebih baik periksa ke dokter gigi. Takutnya salah persepsi yang dibaca sama yang kita pikiran tuh salah. Jadi Oke. mending ketemu sama ahlinya. oke. Iya, jangan salah. Iya, menyambung dari Dokter Jojo nih, bagus banget soalnya. Googling, terus nanti apa? Ketemulah obat tertentu, Ya, terus karena beli sendiri gitu. kadang obat di pasaran tuh juga nggak tepat untuk Iya. itu. Jadi kan kita harus ya Edukasi yang benar. Heeh. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih waktunya Dokter Jojo, Dokter Dani. Sama-sama. Kita tutup podcast Dokter Gigi kita hari ini. Thank you. Bye.